Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivan Purnama. Di video yang kedua ini, saya akan menjelaskan materi ke-10 tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Apa itu budaya manajemen pengetahuan organisasi? Menurut Mujiono, budaya adalah pola semua suasana, material, atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional pemecahan masalah anggotanya. Sedangkan menurut Stoner, budaya sebagai kompleksitas asumsi tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain yang menjadi salah satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Selanjutnya ada sudut pandang budaya. Budaya merupakan produk konteks pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan lain sebagainya. Budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misal, organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk perjanjian psikologi antar individu dan organisasi. Manajemen mencangkup mengkoordinasikan sumber daya manusia, material, dan keuangan ke arah tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien, menghubungkan organisasi dengan lingkungan luar, dan menanggapi kebutuhan masyarakat, mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perseorangan dan sasaran bersama, melaksanakan fungsi tertentu yang dapat diterapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, dan mengorganisir. Dan yang terakhir, melaksanakan dan memutuskan berbagai peran antar pribadi informasional. Selanjutnya ada pengetahuan. Pengetahuan adalah keseluruhan kognisi dan keterampilan melakukan tindakan efektif, efisiensi, dan rasional. Budaya manajemen pengetahuan menggabungkan ketiga konsep, yaitu budaya, manajemen, dan pengetahuan. Secara konseptual, budaya manajemen pengetahuan bertolak dari anggapan dasar. Hofstede dalam Nugraha berpendapat, budaya adalah kolektif mental program. Jadi budaya dapat diprogramkan atau dimanajemeni berbasiskan pengetahuan. Nilai bisa berubah dan budaya bisa berubah atau diubah. Sudah tentu, sebagai proses budaya, manajemen pengetahuan meliputi fungsi dari kegiatan proses budaya. Nah, manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi untuk membawa ke suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Perilaku individu dalam organisasi menawarkan tantangan dan kesempatan bagi manajer untuk membantu dan memperbaiki kualitas individu dengan menunjukkan manajer bagaimana memberi kuasa orang-orangnya merancang dan melakukan perubahan dalam organisasi. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Budaya sharing pengetahuan. Inti manajemen pengetahuan adalah knowledge sharing atau knowledge transfer. Karena melalui knowledge sharing, terjadi peningkatan nilai dari pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Lalu ada unsur budaya sharing pengetahuan. Yang pertama, peran kepemimpinan, berupa kemampuan merumuskan visi, keterlibatan langsung, pemberian dukungan, dan advokasi. Budaya perusahaan yang memberi iklim kepercayaan dan keterbukaan. Perusahaan menghargai knowledge atau pembelajaran dan inovasi. Adanya kemauan pimpinan organisasi untuk mempromosikan knowledge sharing dan kolaborasi. Dan yang terakhir, menurut Tobing, kemampuan organisasi dalam mengeksekusi proses transformasi dengan mulus dan efektif. Yang terakhir ada peran dan fungsi budaya terhadap manajemen pengetahuan.
Yang pertama, leadership atau kepemimpinan, atau bagaimana cara pemimpin mempengaruhi. Yang kedua ada sense of direction atau kesadaran akan arah. Budaya bisa mengarahkan dan memberikan arah kepada manajemen. Yang ketiga ada climate, adalah kualitas lingkungan internal di suatu organisasi. Teamwork atau kerjasama tim adalah sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Value add system atau nilai tambah. Enabling structure atau struktur yang memungkinkan untuk memulai pesan dari titik awal yang mudah, transisi, dan akhir yang jelas. Appropriate competence atau kompetensi yang sesuai dengan standar yang diterapkan. Individual development adalah perencanaan pengembangan individu agar dapat menyelaraskan tujuan antara karyawan dan perusahaan. Oke guys, cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.